Shalom guys, welcome to Aletheia Youth and Teens Online Service. Senang banget kita masih bisa beribadah lagi walaupun masih online. Tapi kami percaya kita semua pasti dalam naungan Tuhan, amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati kami, sucikan dan kuduskan pikiran kami, buka hati kami, buka pikiran kami, biarlah kami boleh beribadah kepadamu dengan fokus. Engkau juga berkati dari awal sampai akhir, supaya semua bisa sesuai dengan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Semua yang siap untuk beribadah sama-sama katakan, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, oh, oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekarang kita lagi di segmen yang namanya Ngobras. Apa tuh? Ngobrol bareng sahabat. Bersama saya Omi. Gua Ige. Dan saya Iel. Oke, hari ini kita mau bahas tema tentang apa sih teman-teman? Bahas apa Yel? Tentang sehat jasmani dan rohani di kala pandemi. Wah. Seru tuh, seru. Nah, untuk tema kayak gitu Yel, aku punya narasumber yang bagus banget. Siapa Dia tuh? Dokter juga, Dokter. jago bikin kopi. Hmm. Yang itu Mi, yang ganteng. Wih. Gitu ya. Itu jago main musik juga. Us, mantap. Kita panggilin aja, mau? Ya, Kau langsung mau? aja, langsung Mau aja. dong. Kau mau? Mau dong. Saya enggak. Waduh. Kita panggilin ya, Dokter Edi. Edi. Halo dok. Apa kabar kalian? Puji Tuhan. Baik Baik. dong. Mantap ya, Tuhan. gimana di tengah pandemi apa yang kalian keluhkan nih? Aduh, kalau di tengah pandemi gini Banyak sih. banyak sih. Coba kalau dari IG gimana? Kalau aku sih yang pasti kantong kering ya. kantong Wah. kering. Kantong Oke, kering udah oke, itu pasti. banyak sih Habis yang itu juga aku merasa insecure. 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 Kenapa tuh? Mau olahraga tapi takut keluar rumah. Karena aku taat banget sama pemerintah. Siap nggak tuh? Boleh. Oke, Siap. IG, Siap. baik. Berarti ngomongin kekhawatiran dong. Khawatir. ini dong. Oke. Hmm. Baik, di sini saya nanti akan bahas 5 poin tips kesehatan jasmani rohani di tengah pandemi. Salah satunya nanti akan menjawab kegelisahan IG tentang aktivitas di luar rumah. Berarti tidak salah saya kesini. Oke, Mantap, 1. Ya apa tuh? Taati protokol new normal. Oh, 2. Pola makan sehat. 3. Aktivitas fisik. 4. Istirahat. 5. Manajemen stres. Nah, kalau yang IG tanyain tadi itu berbicara tentang aktivitas fisik. Oh iya Tapi benar. nanti bersinggungan dengan protokol new normal. Oh. Menurut teman-teman boleh nggak sih kita aktivitas di luar rumah? Boleh dong. Boleh. Boleh, yaitu dengan taati protokol new normal. Apa aja? 1. Pakai masker. Pakai masker. Oke, teman-teman udah tahu masker apa yang harus dipakai ketika keluar rumah? Yang kok Edi pakai kan? Betul. Ya enggak dong. Kan udah bekas koedi. Oh iya. Oh iya juga, Jadi benar. Sejak perumahannya itu. Oh iya maaf. IG jangan cari-cari deh. Namanya juga Ya, usaha ya. jadi Iya. kita boleh pakai masker kain. Untuk apa? Melindungi liur orang ketika berbicara kepada kita, Oke. maupun liur kita ketika sedang berbicara kepada orang. Itu bisa mencegah. Nah, terus ada lagi masker medis atau surgical mask. Itu bisa kita pakai ketika apa? Ketika kita sedang sakit. Atau ketika ingin bertemu dengan orang sakit. Sakit apa nih? Yang berhubungan dengan saluran pernafasan, baik hidung, sakit tenggorokan, ya batuk. Ya kalau hidung tadi bisa pilek, pilek gitu. Kita bibir. bisa gunakan masker kesehatan, baik 2 lapis maupun 3 lapis. Tadi udah masker. 2 apa? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan, bener banget. Kebersihan apa? Apaan gini? Cuci tangan. Cuci tangan, tangan. cuci kaki, sikat gigi. Tidur. Tidur. Nah, tapi bukan begitu ya. Cuci tangan. Setiap apa? Sebelum dan sesudah melakukan Aktivitas. aktivitas. Pinter. Nah, dengan apa kita membersihkan tangan? Sabun. Dengan 1 air mengalir ya, cuci tangan dengan air mengalir, kemudian dengan sabun. Pakai sabun. Kalau air doang mah Kagak bisa, susah nggak dong. bersih. Oke, Nggak paling bersih. tidak selama 30 Basah sampai doang paling. 45 detik ya. Oh. Itu Kalau di bawah efektif itu ya. emang kenapa, Dok? Itu terlalu cepat. Oh, terlalu Oh. cepat. Kumannya masih stay nanti. Iya. Kecuali kalau antrian di belakang panjang. Iya. 2, kalian bisa membersihkan tangan kalian dengan Hand sanitizer. hand Tapi sanitizer. aku gak setuju. Hand Kenapa sanitizer-nya aku gak setuju. Soalnya aku sering banget pakai hand sanitizer. Sehari itu 1 botol. Tangan tuh kering, tuh? Oh iya, 1 botol. tapi bersih, tapi kering gitu loh. Oke, memang efek samping dari penggunaan hand sanitizer adalah membuat iritasi kulit atau bikin kulit kalian kering dan pecah-pecah. Percuma kan aku tadi kan glowing. Wih. Pas hand sanitizer, wah. Oke, tetap tergantung ya. Di tempat yang kalian tuju tuh adanya apa? Kalau ada cuma sanitizer, pakai sanitizer. Kalau kalian tidak cocok dengan sanitizer, kalian bisa cuci tangan dengan air mengalir tadi dan sabun. Oke. Oke. Tadi udah, pertama pakai masker, 2 kebersihan tangan, 3 apa deh?
Menjaga Teman-teman. jarak gak sih? Jaga jarak Iya. atau social distancing. Aku susah jaga jarak. Kenapa tuh? Padahal mepet-mepet mulu ya. Kangen aku. Takut kangen. Takut kangen. Emang ada yang dikangenin? Katanya Untuk udah kamu nggak ada. jangan ikut-ikutan. Oke, social distancing yang seperti apa? Gimana, Artinya gimana? kita harus menjauhi keramaian. Oke. Ya, tempat fasilitas-fasilitas umum kan banyak tuh orang ngumpul, kita hindari. Bener tuh. Tapi kok aku kan bekerja itu di tengah keramaian. Oke. Karena memang di bidang pekerjaanku seperti itu. Oke, Itu seperti gimana apa? tuh? Ya tetap patuhi protokol Tetap tadi. patuhin protokol. Asal kamu bisa memastikan dirimu bersih, Hmm. kamu ketika sudah rapid hasilnya non reaktif, atau Mhm. kamu bisa memastikan bahwa kamu tidak membawa virus corona. Oke. Kemudian kamu sudah memakai masker dan alat pelindung diri level 1 paling tidak, yaitu Lep- dengan face shield atau masker face saja, shield. Oh. Oke. sudah cukup. Soalnya kan Apalagi kamu berhubungan dengan apa nih kerjaannya? makanan. Makanan, Oh, ya oh. itu akan mudah sekali menyebar ketika Oh, iya. kuman nempel di makanan, Benar. dimakan orang lain. Aduh, Aduh, saya yang kena kasihan ya. juga. Nah, betul. Paling tidak kamu bisa memprotek diri kamu Oke. sehingga orang lain juga ikut Soalnya aman. kan nggak mungkin aku kerja di tengah keramaian, tapi malah aku sangat patuh dan aku nggak kerja. Aduh, Ya memang aku tidak terkena corona, tapi aku jadi miskin. Tidak boleh kan? dompet kosong. Dompet kosong. Hati-hati. Oke, Hati-hati. yang penting protokol tetap dijalankan. Jalankan. Oke. Pertama sudah patuhi protokol. Kedua kita akan berbicara soal pola makan sehat. Kalau Iel makan berapa kali sehari? Aku sih normalnya ya kok ya. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali, mantap. Olmi, 3-4 kali dong. 3. Tapi ada cemil-cemilnya juga dong. kamu kecil-kecil makannya banyak Oh iya ya? banyak, tandonnya gede saya. Cacingan ya. Mungkin pembuangannya cepat ya. Oh, iya, Oke, mungkin kalau juga. IG Karena saya bekerja dari hubungannya sama makanan. Saya tukang masak dong, udah pasti. Sehari sekali lah. sehari sekali. Soalnya pas masak tuh jadi udah nggak mood makan kok. Oke, Kayak oke. gitu. Jadi menurut teman-teman pola makan yang baik frekuensinya berapa kali sehari? 3 sampai 4. 3 kali sehari, Nggak yaitu boleh- pagi Oke. ketika sebelum memulai aktivitas. Karena apa? Karena kalian butuh pasokan gula untuk energi, untuk kalian Oke. bakar ketika aktivitas. 2, ketika siang hari. Artinya ketika di tengah-tengah pekerjaan kalian sudah membuang banyak energi, Sibuk-sibuknya. harus kalian isi ulang. Isi ulang. Seperti mobil. Iya. Jangan sampai bensinnya kosong, Kosong. ya tangki bensinnya Iya, kosong. iya bener tuh. Ketiga, yaitu pada saat sore hari. Boleh nggak sih makan malam? Boleh. Kalau di Tidak kamu saya sih disarankan. boleh. Disarankan itu. Ya. Maksud saya tidak Ya, disarankan. makan berat malam hari tidak disarankan. Kenapa tuh? Sebaiknya di bawah jam 7 sore. Aduh. Karena ketika di atas jam 7 itu ada metabolisme atau pembuangan racun. Ya, ketika tubuh kalian sedang fokus membuang racun, kalian akan memasukkan makanan lagi, artinya menambah beban tubuh kalian untuk mendetoksifikasi. Seperti itu. Ya, paham? Tadi kita udah ngomongin frekuensi. Kita akan ngomongin kualitas. Ya, 1 frekuensi 3 kali kualitas. Kualitas apa tuh kok? Makanan apa Oh. yang layak untuk dimakan? Nah, kan biasanya stigma orang adalah makan yang penting makan aja, yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Betul, Jangan apalagi sampai di kelaparan. saat pandemi gini, kondisi perekonomian sedang Nah. turun, Lagi, yang penting kenyang Yang gitu. penting Nah. kenyang. Oke. Gimana cara mengatasinya? Yaitu kalian pernah belajar tentang 4 sehat 5 sempurna enggak? Pernah Pernah dong. dong. Pernah. Pernah ya. SD. Ternyata itu masih terpakai sampai sekarang pedoman kita. 1 apa? Nasi. Nasi, 2 Lauk lauk pauk. pauk. pauk, 3 sayur, sayur. 4 Buah-buahan. Dan penyempurnanya adalah susu. susu. Kalian pakai teori itu saja. Nah, kemudian untuk apa saja yang kalian makan, yang penting ada protein, ya, Karbohidrat, karbohidrat, vitamin, vitamin. mineral. Yaitu dari kandungan 5 yang sudah saya sebutkan dan teman-teman sebutkan sudah ada di dalam Berarti situ. harus balance ya kok ya. Harus Harus balance. balance, hidup tuh harus balance. Iya. Terus nih banyak teman-teman yang diet sehingga pola makannya jadi kacau. Nah, itu tuh. Ada yang penasaran nggak cara diet yang baik di tengah pandemi ini seperti apa? Gak makan. Wah, ya nggak gitu juga. Mati nanti. Oh, Jangan. Ya, itu antara diet atau ingin menyiksa diri sendiri. Oh, iya. Jadi beda-beda. Hidup sudah tipis. susah, ditambah susah. Ya, betul. Jangan dong. Ya. Ya. Yang pertama adalah dengan mengurangi 50% asupan karbohidrat kalian. Oke. Normalnya berapa sih? 200 sampai 300 gram karbohidrat. Misalnya nasi kalian kalau mau timbang boleh, atau kalau mau kira-kira juga Boleh. boleh ya.
Kalau beras ya satu gelas blimbing ya itu 200 graman sampai 300 gram. Seperti itu kalau kalian mau takar. Ya. Kemudian kalian juga bisa tingkatkan konsumsi protein. Tadi kan karbohidratnya kita turunin. Ya, Proteinnya kita naikin. banyakin daging. Betul. Tapi tidak boleh terlalu banyak juga. Kalian tahu kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak 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 baik. baik. tidak baik. Iya, Selain iya. menguras kocek tadi. Iya. Iya, iya. Oke. Naikkan protein dengan yaitu bisa dari protein nabati maupun hewani. Kalau nabati ya dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan lain-lain, atau yang hewani dari ayam bisa, atau daging sapi juga bisa, atau dari putih telur. Putih Itu yang telur. sangat sehat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak soal pola makan sehat? Cukup sih saya udah Sejauh ini merasa paham sih, sehat. Kok. Sejauh ini sudah paham. Oh, Oke. kalau mengenai air putih gimana kok? Air putih tentu saja 6 sampai 8 gelas Sehari. sehari. Itu Wajib ya? tergantung. Betul, wajib. Wajib. Banyak Wajib. ya, Ko, ya? Paling tidak 2 Ba- liter. Banyak dong. Kan tubuh kita ini banyakannya air. Oh, iya. Benar nggak kok? Betul sekali. Anda kira saya tidak punya ini? Totok wajah. Jadi Oke. kebutuhan air tiap orang itu beda-beda. Oke. Seberapa capek kamu, seberapa tingkat intensitas pekerjaannya tinggi atau tidak, itu tiap orang pasti beda-beda. Sehingga kebutuhan air juga beda-beda. Oke. Kapan kalian harus minum banyak? Ketika kalian mengeluarkan banyak cairan, seperti lewat satu Keringat. keringat. Hmm. Kan ada aktivitas yang menyebabkan kalian mengeluarkan banyak keringat. Benar. Artinya tubuh harus direfill untuk air. Hmm. Kemudian lewat buang air kecil. Kecil. Bahkan buang air besar juga butuh kita ganti cairannya. Hmm. Gitu. I see. Mulai hari Oke, ini aku ada minum lagi? banyak air sih. Itu sih paling Udah. Udah kita masuk ke poin ketiga sekarang, yaitu aktivitas fisik. Kalian Nah, tahu nggak ini. aktivitas fisik seperti Oh apa? tahu. olahraga. 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 Kata siapa? Kata dia tadi. Saya kan ikutin dia. Jadi ya, aktivitas fisik itu berbagai macam, ada ringan, sedang, berat. Kalian bekerja, kalian nyapu. Kalau tadi IG masak ya, Iya masak. kamu menggunakan otot nggak? Itu kerja otot nggak di situ? Iya nggak mungkin saya liatin Pasti. dong. Pasti kan saya gerak. Otak dan otot itu Iya, bisa benar. dikatakan termasuk aktivitas Fisik. fisik. Oh. Nah, tapi yang saya mau di sini aktivitas fisik selama pandemi adalah olahraga. Jadi olahraga atau exercise itu termasuk bagian dari aktivitas fisik. Oke. Kalau cuma aktivitas fisik kalian nyapu itu tidak cukup untuk melatih otot-otot dan menaikkan imun kalian. Hmm. Tapi Nah. kayaknya saya kurang setuju sih. Menurut saya nyapu itu udah cukup. Nyapu sejogja? Beda Anda cerita, rete juga Bos. ya. Cukup ya dok itu? Boleh. Boleh ya? Ada lagi? Udah masuk ya? Enggak apa-apa. Oke ya. Nice lanjut. try. Oke lanjut. Oke. Yaitu olahraga. Oke. Kemudian olahraga apa nih? Kalian bisa mulai dengan yang ringan-ringan, Muay ya Thai. jalan cepat. Jalan- Paling ringan jalan Muay Thai. cepat. Sabar. Atau yang lagi ngetren sekarang apa tuh? Kayak yang Sepeda. lagi Sepeda. baca. Sepeda. Sepedaan. Sepeda. Ini nih. Oke, terus apa lagi? Kalian bisa berenang. Berenang. Kalau berenang bukannya serem tuh dok? Iya, Dok. Oke, untuk saat ini memang tidak dianjurkan. Oh. Tapi Iya. kalau kalian punya kolam renang pribadi, Tidak masalah. kalau punya, Anda punya bak mandi. Anggap aja itu kolam renang. ya nanti gaya menyelam ya yang paling sering dilakukan. Gini aja sejam. Atau berkubang gitu. Oke. Nah, kemudian olahraga apa lagi? Seperti senam. Senam, jasmani Itu roh. yang ringan-ringan. Tapi itu bisa kalian lakukan dan efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh kalian. Oke. Ya, paling tidak kira-kira waktunya dalam sehari berapa menit? Sejam. 2 jam. 30 menit. Yang dianjurkan 30 menit, Gak usah lama-lama. 30 menit dan 5 kali dalam 1 minggu. Ya. 30 menit dalam Lumayan. 1 hari dan 5 kali dalam 1 minggu. oke. 30 menit boleh kalian pecah-pecah. Misal, aku luangnya 10 menit. Oke, kalian boleh 10 menit exercise dulu. Kalian tunda ngelakuin kerjaan apa lagi. Terus kalian masih punya waktu lagi 10 menit. Boleh kalian cicil masukkan 10 menit lagi. Oke. Gitu selama 5 kali dalam 1 minggu. Ya kalau dirasa emang pekerjaan IG udah capek sekali, oke Cukup, boleh. boleh berarti. Boleh sehingga itu harus mengeluarkan kinerja otot yang banyak. Soalnya saya masak sambil kayang. Jadi susah. Oke, Sambil oke. exercise nih gimana? Besok ajarin ya. Boleh? Main Ya, aja. itu sirkus atau kopi kamu? Lucu sih tadi barusan. Oke. Oke. Tapi kalau yang exercise di rumah tuh ya Mia. Iya loh. Kalau kan
kita kan nggak boleh ya ke tempat-tempat umum dulu gitu. Mm-mm. Sebaiknya dihindarin kan. Nah, Dihindari. iya. Oke. Itu gimana enaknya kalau di kos itu kan kita banyak tuh ngekos. Kan Olahraga kosan apa sih gitu. kosan Olmi kan kecil, nggak mungkin dong di kosan sepedaan. Iya Iya, dong. betul. Muter-muter Tidak sih mungkin. doang. Sekarang udah banyak tutorial di YouTube tuh olahraga ringan atau senam-senam ringan yang bisa kalian lakukan di ruang sempit. Oh, Ya, gitu. teman-teman. Itu teman-teman bisa cari aja exercise di YouTube. Berarti banyak alasan, itu tidak ada. Iya. Cuma alasan dong, males aja. Bahkan Anda di, malas. Anda malas. Anda malas. bahkan di kasur pun kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan ringan yang membuat capek. Ya, sit up seperti itu, bisa Oh. sit up. Terus olahraga-olahraga perut lainnya seperti sit up kan banyak tuh variasi-variasi gerakan kalian bisa lakukan. Push up. Push up Betul, di atau kasur. push up atau gerakan-gerakan tangan yang bisa kalian lakukan di pinggir kasur, nanti banyak kok exercise Push di up YouTube. dinding bisa nggak kok? Bisa, push up Bisa kan dinding ya? juga bisa, Push up bisa apa? banget. Dinding. Push up tapi posisinya berdiri nih. Ya. Itu untuk Apa- untuk apa- orang-orang lemah itu. Apa dirasa cuma gini-gini doang? Yang penting Tidak kan niatnya, apa-apa. Gi. Ah, Yang penting niatnya, Gi. enggak ada dong. Balik lagi, esensinya exercise apa? Ada gerakan-gerakan otot Tuh. sehingga menghasilkan energi. Ini push up di dinding antara buang-buang waktu ya. Agak useless. Agak useless Kan tadi ya. balik lagi pertanyaan Olmi, di ruangan yang sempit di kosan. Nah, Oh. mungkin ruangannya sempit sekali sehingga bisa berdiri. Sehingga dia tidurnya berdiri. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi soal exercise Kalau exercise atau aktivitas fisik. mungkin cukup ya. Cuman gini, ada beberapa olahraga yang melakukan kontak fisik. Oke. Muay Thai, ya kan, dan Karate. lain-lainnya, karate, intinya bela diri lah. Hmm. Itu dianjurkan apa enggak? Jadi gini, balik lagi ke peraturan protokol new normal. Nah, sedangkan kan peraturannya itu nggak harus social distancing. Nggak mungkin dong kalau mukul gini doang, tapi nggak Iya. kena. Harus pastikan dulu Oke. bahwa setiap pemain atau petarung atau anggota tim olahraga tadi Oke. itu yang datang ke wahana olahraga dipastikan bebas COVID-19. Wajib. Yaitu tuh. dengan Rapid dulu. apa? Rapid test Rapid. ya. Kita lihat rapid test, jika non reaktif oke, nanti diulang 10 hari kemudian. Atau jika hasilnya reaktif berarti harus swipe Waduh. ya. Nasofaring swipe. Swipe up. Itu beda lagi cerita. Beda. Ya, beda cerita. Nah, nanti ketika sudah dipastikan non reaktif, oke, boleh ikut tapi dengan mematuhi protokol tadi. Kalau seandainya diharuskan pakai masker tapi sesek, ya udah maka olahraga itu tidak bisa dijalankan untuk sementara waktu ini. Cari yang lain. Cari yang lain. Karena dengan emosi pasti liur juga akan Nah, nyiprat gitu tuh. juga kan. Iya. Padahal ini adalah airborne disease. Lagi berantem, emosi diludahin. Soalnya kan keluar. Lu kena, gua juga kena dong. Iya, lebih baiknya seperti itu. Tetap protokol dijalankan. Oke. Maka kontak fisik seminimal mungkin. Minimal mungkin. Minimal. Dihindari bener ya, Koh ya. Ya, seminimal mungkin. Jijik aku deket kamu. Jangan gitu dong. Oh iya, Itu Pak. sahabat. Maaf sahabat. sahabat. Oke, Oke. sahabat. Oke. Yuk lanjut Oke, yuk, yang lain lanjut. Tadi Lanjut. udah Oke. ngomongin aktivitas fisik. Kemudian setelah aktivitas fisik kita butuh yang namanya istirahat. Ini nih. Ini saya mah katam. Susah ini. Ini Istirahat saya kata berkualitas ya. Beda susah. ya istirahat berkualitas dengan istirahat semau-mau gue. Iya. Loh enggak, saya berkualitas banget. Kayak gimana coba IG? Saya mau tahu Saya istirahat dari tempat IG. pekerjaan saya diliburin 2 bulan. Istirahat doang saya. Gimana enggak katam IG, saya? itu namanya dirumahkan. Oh, tapi kan istirahat. Iya. Heeh. Kalau rebahan ya Anda ya? Rebahan. Enggak usah pemerintah suruh tidur di rumah aja, emang saya juga tidur di rumah, emang saya rebahan begitu. Saya kan emang gitu, saya mah pemerintah banget. Jadi dalam 8 jam kerja itu paling tidak ada 1 jam waktu untuk istirahat, ya. Atau tubuh kita tuh biasanya mengeluarkan tanda atau sinyal ketika sudah capek, maka tubuh kita biasanya minta istirahat. Contohnya Biasanya gimana? dengan otomatis duduk Oh. atau ketika sedang di depan komputer otomatis merebahkan badan, Oh. menyelonjorkan kaki. Refleks kan itu. Refleks, Iya. baterainya Itu adalah- kedap-kedip. Oh iya. Ya, artinya itu Nggak sinyal ada. kalian bagus Oh. dan direspon otot tubuh kalian juga secara bagus. Ya, Artinya ya. fungsinya juga baik.
Paham, Nah, makanya istirahatlah yang berkualitas. Ketika kerja tidak boleh dipaksakan, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Oke. Kemudian untuk jam tidur, tadi kita ngomongin istirahat, berarti ngomongin jam tidur. Mm-mm. Yang baik adalah ketika orang dewasa tidur itu waktunya 8 jam paling tidak. 8 jam. Gimana menurut teman-teman? Tidur kalian sudah cukup baik belum? Nah, Jujur sih, kalau misalnya 8 jam, oke mungkin lebih ya. Lebih, Lebih dari mungkin 8 lebih. jam. Heeh. Cuman karena pekerjaan aku yang menuntut kebalik gitu loh kok. Jadi Oke, aku malah tidur pagi, bangun malam. oke, tetap tidak disarankan. Akan tetapi jika itu memang benar harus dilakukan dan emang bener-bener kepepet Terpaksa banget, gitu ya. ya itu prinsipnya 8 jam tadi. Oh. Kalian bisa nambal hutang. Kalau misal pagi kalian tidur atau subuh kalian tidur 2 jam, berarti nanti ketika ada jam kosong kalian bisa lanjutkan 6 jam untuk tidur. Oke. Seperti itu, bayar hutang. Tapi tetap tidak sehat ya IG ya. Kenapa? Karena tadi balik lagi di atas jam 7 malam, organ-organ dalam kalian seperti limpa, hati, itu mulai mendetoksifikasi racun-racun. Pantes hati saya tuh suka sakit. Iya. Apalagi Karena- pas ngeliat WA. Itu karena kesalahan kamu sendiri mungkin ya. Ya, makanya belajar dari pengalaman IG supaya tidak tersakiti tadi. Jangan begitu ya sahabat. Oke, balik ke topik. Oke. Balik ke topik. Tadi, detoksifikasi racun dimulai pada malam hari sampai subuh, sampai jam 5. Nah, maka jam-jam segitu baiknya tubuh kalian diistirahatkan supaya detoksifikasi maksimal dan bangun tidur tubuh kalian segar. Tuh, Gitu. teman-teman. Ada yang pernah nggak ngalamin bangun tidur tapi nggak segar Nah, badannya? itu aku tuh kok sering banget. Oke, menurut kamu karena apa nih? Mungkin karena satu faktor tadi ya. Karena aku sering begadang mungkin ya. Oke. Terus kita jadi harus tidur pagi, entah jam 2, jam 3. Terus bangun karena harus ada Google Meet sama guru, sama teman-teman. Atau mungkin kamu tidurnya melek. Oh iya mungkin juga itu ya. Tidur melek ikan. Gini aja kamu. Nah itu kenapa tuh kok? Kenapa kita tuh kadang rasanya tuh kayak kita udah tidur tuh udah lama gitu kan. 8 jam tapi bangun tuh masih lemes gitu kok. Itu Oke, kenapa? ngomongin soal tidur tadi kita udah bicara waktu. Mm-mm. Tadi waktu berarti satu lagi kita ngomongin kualitas. Kualitas. Apakah kamu mengalami tidur yang berkualitas atau tidak? Patokannya apa ya? Ketika bangun tubuhmu emang bener-bener segar. Itu patokan berkualitas. Kemudian cara mendapatkan tidur berkualitas gimana? Ada yang namanya sleep hygiene. Sleep hygiene. Sleep Kalau hygiene. tadi di protokol kita hand hygiene. Hand hygiene. Berarti tidur pakai hand sanitizer. Oh, bukan. Bukan. Ini sleep Masuk ya? hygiene. Sleep hygiene. Artinya kebersihan sebelum tidur. Oh. Pastikan tubuh kalian sebelum menyentuh kasur itu benar-benar bersih. Kasurnya juga dong. Kasur juga, ganti bersihin. spray, Ganti Oh. spray. sebulan sekali paling tidak itu. Paling tidak. Kan? Enggak setahun gitu. Loh, Ternyata tiap hari saya ganti. ternyata IG nggak pakai spray. Saya tidurnya di karpet. Pastikan kebersihan badan, Oke. kebersihan tempat tidur. Kemudian sleep hygiene ini berbicara tentang hal-hal yang kamu lakukan sebelum tidur. Hindari hal-hal yang mendistrak kalian ketika tidur. Apa contohnya? HP. HP. Iya tuh. Nomor 1 HP. Banyak sekali pasien datang, kok saya susah tidur. Ternyata emang di sebelahnya ada HP. Jadi ke distract. Jadi setiap HP-nya bergetar sedikit, ternyata dianya juga ikut bergetar. Iya. Tau-taunya HP-nya sekonter. Ya, itu HP adalah faktor yang paling menyebabkan orang susah tidur. Emang sih aku- Sehingga bikin penasaran terus, ada apa nih? Iya, bener. Oh, iya. Ah, pengen lihat Instagram, Nah, Tapi gini kok, aku juga udah berusaha kan kayak gitu, nggak ngeliat HP, nggak lihat apapun gitu ya. Tapi tetap aja dimeremin tuh kadang susah banget tetap buat tidur. Kayak pikirannya tuh ngawang kemana-mana. pikiran yang gitu. ngawang. Iya. Nah, salah satu sleep hygiene juga adalah ketenangan pikiran. Oh. Banyak orang yang mengakali dengan meditasi atau sebelum tidur dia menenangkan diri. Kalau kita bisa berdoa dulu. Saya Ya tiap itu- malam tiap malam dong. Sebelum berdoa apa nih? Baca firman Tuhan. baca firman. Waduh. Nanti kita akan berbicara soal manajemen stres. Nanti kita ngomongin berdoa dan baca firman Tuhan. Nah, mungkin itu yang bisa Olmi lakukan. Oh, tapi aku bingung ya sama Iyal dan Olmi gitu. Kenapa tuh? Soalnya aku pulang kerja tidur mah tidur aja gitu. Iya. Apa sih HP, Betul. HP, HP? Anda terlalu capek itu. Oh, Betul. Capek. Intensitas atau kualitas tidur itu tergantung juga
orang masing-masing. Oh. Ya, kita beda-beda menanggapi Oke, stres oke, oke. pekerjaan Jadi tidur berkualitas tuh biasanya ditandai dengan mimpi. dengan mimpi. Sama dengan pasangan. Atau ketika bangun tubuh kalian segar. Iya, Tadi satu apa? mimpi. Satu apa untuk sleep hygiene? Untuk sleep hygiene, Ya, untuk sleep hygiene pastikan bersih. bersih, dulu. tubuh bersih. Tempat tidur bersih, tubuh bersih, Oke. jiwa raga semua bersih. Iya. Kemudian jauhi hal-hal yang bikin Distract. kalian terdistract. Iya. Termasuk lampu ya, terlalu Lampu. terang juga bisa ngedistract kalian. Loh, tapi ada orang tuh yang nggak bisa tidur kalau gelap malah. Tuh. Suka-suka. Ya, tiap orang beda-beda. Ada yang kebiasaan menanggapi gitu. cahaya sebagai respon dia untuk melakukan aktivitas, ada yang dia tenang ketika cahayanya hidup karena dia mungkin Merasa takut. aman. Ya, ada beberapa kelainan yang dia emang takut kegelapan. Itu kelainan tuh. Iya, Fobia dong. fobia terhadap Fobia. gelap Terhadap sehingga harus menyalakan lampu. Ya kalaupun harus terang ya paling tidak lampunya yang nyaman, tidak terlalu terang atau warm white. Kita bisa bilang lampunya warm white. Jadi Warm white. putih kekuningan. Warm white. ya. Warm white. Warm Ya, white. itu bisa bikin tidur kalian tenang. Oke. Kemudian jangan makan atau konsumsi apapun sebelum kalian tidur. Susah tuh. Susah ini, susah. banget. Dokter jangan seperti itu. Saya kurang setuju. Soalnya kalau misalnya pulang nih, pasti Yel juga merasakan Yel. Iya, gimana tuh? Lapar tapi ngantuk. Nah, Tapi kalau itu. tidur Nggak bisa lapar. tidur dong kan ya Nah, kan? itu Iya. sering terjadi banget tuh. Itu dilema. Susah sih, ya? Pak. Susah. Susah. temen-temen Terus juga kalau gitu susah kan. buat kamu, terus saya harus ngapain ke hidup kamu? Artinya, kamulah yang memanage diri kamu sendiri, IG. Ya, Olmi Iyel. Iya juga sih. Ya, jangan menjadikan kesusahanmu itu menjadi kesusahan orang lain juga. Jangan jadi beban. Ya, itu salahmu sendiri. Udah nggak Itu bisa salah Anda. udah nggak bisa kasih manfaat jadi beban lagi ya. Iya, seperti kamu begadang karena kamu main game. Kamu bilang susah tidur, saya harus main game dulu. Ya, itu salah Iya. kamu sendiri. Anda yang Sama kayak teman-teman di rumah, juga jangan menjadikan kesusahan kalian terus kalian rasionalkan. Ya, beban. Oh. ngerti nggak maksudnya? Iya, di general gitu ya. Ya, maksudnya. digeneralisasi. Bener. Ya, gitu ya. Pokoknya kalianlah setuju. yang memanage waktu kesehatan diri kalian. Bener-bener. Udahlah mulai hari ini aku mau makan yang teratur. Soalnya kalau misalnya makanku teratur, aku nggak bakal lagi ngerasain ngantuk tapi lapar. Nah itu. Bener gak dok? Iya, betul, betul, Oh. betul. Tempat sehat. 4 sehat, Lima lima sempurna. Oke. Iya, iya, iya. Dan saat tidur kan seharusnya tubuh kamu istirahat tuh. Heeh. Nah, sedangkan kamu isi makanan, pencernaanmu akan bekerja jauh lebih banyak dibanding ketika kamu tidak makan. Sehingga kualitas tidurmu akan berpengaruh di situ. Iya bener sih. Oke, paham ya? Paham. Paham. Dan juga ketika kamu banyak minum sebelum tidur, efeknya apa? Kalian Pipis akan dong. terbangun ketika Iya. tidur Nah, untuk itu sih. buang Untuk air buang air kecil. kecil. Jadinya kualitas tidurnya terganggu. Nah, Betul Tidak bisa sekali. merasakan mimpi. Betul. Balik lagi itu hal yang Saya mendistrak. suka pembahasannya, Bro. Gimana tuh? Ada yang mau ditanyain lagi soal istirahat? Cukup. 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 Kemudian kita lanjut ke poin ke berapa nih? Kelima. Kelima, yang terakhir. 5. Maaf. Yaitu Cuman 5. Tidur saya manajemen, semalam kurang berkualitas. Iya. yaitu manajemen stres. Stres. Tadi saya sudah bilang manajemen stres. Apa tuh? Kita buka Amsal 17 ayat 22. Buka HP Anda ada Alkitab nggak? Hati yang gembira Ada adalah obat obat yang manjur. manjur. Oh, Tetapi semangat yang patah keringkan mengeringkan tulang. Tulang. Ini nggak ada Tulang. briefing soalnya sebelumnya tadi. Iya. Jadi Ya udah. Dan itu memang benar-benar bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Oke. Kita punya namanya hormon serotonin dan juga dopamin. Itu adalah hormon bahagia kita. Hmm. Ya. Ketika tadi balik lagi ke Olmi, kenapa susah tidur? Karena kamu cemas, takut, Banyak kebawa-bawa pikiran. masalah pekerjaan. Itu hormon apa yang naik? Yaitu hormon adrenalin. Ya, meningkatkan denyut jantung, Nantang. memperkecil saluran pembuluh darah, pencernaanmu juga akan Terganggu. bekerja lebih maksimal. Padahal kalian butuh istirahat. Nah itu ya. Jadi kita naikkan hormon serotonin dan dopamin dengan apa? Dengan rileks dan bahagia. Sehingga ketika itu sudah keluar hormon-hormon tadi, kalian rileks, kalian tenang, Nah. kalian melakukan aktivitas pun juga enak. Oh. Manajemen Bahagia. stres. Iya. Yang pertama kalian bisa lakukan apa? Melakukan hobi. Hobi. Ya, kenapa melakukan hobi? Mana ada orang yang punya hobi tapi dia tidak suka melakukan itu. Nah. Iya, iya. betul. Apa? Hobi ada? IG apa coba? Hobi saya cari duit. Kamu suka nggak dengan cari duit? Puji Tuhan. Nah, suka kan? Olmi apa?
Makan gue. Makan. Kamu suka makan? Makan Nah, suka orang dong. melakukan hobi karena suka, maka lakukan hal-hal yang kamu sukai. Asal itu tidak merugikan orang lain. Gak ditanya. Saya sudah terwakilkan. Gak apa-apa, perwakilan aja. Iya, baik, Iya, baik. iya, iya. Kedua, baca firman Tuhan. Tuhan. Yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan apa? Kekuatan kamu ketika kamu mengalami masalah apa? Firman Tuhan. Ya, jadi bisa teman-teman praktekkan. Kok susah tidur? Ayo coba kita baca firman Tuhan, kita renungkan, pasti selalu ada jawaban dari firman Tuhan. Sehingga Amin. jawaban itu yang akan membuat kita tenang. Amin. Ketika kita tenang, maka hormon bahagia mulai dirilis Produksi. atau diproduksi. Akhirnya kita bisa bahagia. Yes. Bisa tidur dengan nyenyak, besok aktivitas kembali berjalan Dengan lancar. dengan lancar. Puji Tuhan, haleluya. Kalau gini kok dengerin instrumen-instrumen gini Bisa. membantu nggak? Jadi ada banyak cara untuk membuat kalian rileks dan tiap orang metodenya berbeda-beda. Ada yang harus olahraga secapek-capeknya nih, baru dia bisa merasa tenang. Lakukanlah jika itu bisa membuatmu tenang. Asal tetap melihat batasan tubuh. Instrumen, mendengarkan instrumen, artinya listen music. Tiap orang itu ada yang suka musik, ada yang tidak. Kalau Olmi memang suka mendengarkan musik dan itu bisa membuat kamu tenang, Ada juga tuh Lakukan. yang dengerin ini loh kayak suara hujan. bisa. Iya, suara air ngalir Bisa. tuh sering banget sih. Apalagi tidurnya di WC. Hujan Jangan beneran. gitu dong, Pak. Hujan, ASMR, waduh. ASMR ya Pak ya. Terus ketiduran gitu ya. Ketiduran. Dengan cara apapun yang penting kalian bisa merasa nyaman. Hmm. Gitu? Kalau aku sih biasanya mandangin foto mantan. Aduh, Tidur sih tidur. Bangun-bangun kok becek. Nangis. Oh jadi elo yang balikan kecebur 2 kali. Ya gitu ya. Oke, sekiranya apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi pegangan buat teman-teman. Tapi bener loh, abis dapet omongan dari Ko Edi ini badanku merasa lebih enak. langsung gitu ya. Oh, berarti Auto ya. Hormon tadi, hormon Serotonin kebahagiaan. produksi. Mantap. Gitu. Positive vibes. Positive Positif. vibes. Apa artinya? TOEFL saya Pokoknya jelek. positif. Udah positif pokoknya. Maaf. Oke, dan pesan untuk teman-teman, lakukan hal yang positif sebanyak mungkin. Yes. Lakukan hal-hal yang membuat kalian tenang dan nyaman. Benar. Lakukan hal-hal yang kalian sukai di pandemi ini. Lakukan aktivitas seperti biasanya, tapi tetap patuhi protokol. Betul. Dan ingat, jangan sampai merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Dan jangan lupa baca Alkitab. Oke. Mantap. Oke, Oke. saya rasa sudah cukup. Karena hari sudah mulai malam nih, saya Oh harus iya. lanjut Kita harus kerja. balik. Aduh, ya. saya harus tidur. Biar tidur saya berkualitas. Makan dulu, makan dulu. Saya udah makan. Oh, sudah makan. Biar tidur saya berkualitas, biar ada mimpinya. Tidur aja harus tidur berkualitas. Itu harus ditandai dengan mimpi. Oke. Gitu. Pasangan juga gitu. Oh, gimana? Orang berpasangan harus punya mimpi. Ya, dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Oke, ada baiknya kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Dan juga buat teman-teman di rumah, mari kita siapkan hati kita. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat pertemuan ini, sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh dipertemukan oleh teman-teman kami untuk membahas hal-hal yang sangat penting untuk kehidupan kami, yaitu tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini Tuhan. Sekiranya apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini boleh bermanfaat buat teman-teman youth dan teens di rumah, dan juga buat teman-teman di rumah juga boleh melakukan aktivitas dalam kondisi yang prima Tuhan, dan juga Engkau yang akan menjagai setiap aktivitas kami. Dan juga Tuhan, berkati segala studi kami, buat teman-teman yang masih sekolah dan juga pekerjaan kami yang sedang mengalami kesulitan mungkin dalam pekerjaannya karena COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang akan selalu membuka pikiran kami untuk melakukan hal terbaik Tuhan, untuk berinovasi lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya Tuhan, kami ucapan syukur kami. Terima kasih buat segala berkat yang telah Engkau berikan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you teman-teman atas undangannya. Thank you Ko Edi. Terima kasih banyak Ko Terima Edi, kasih, Ko sudah Edi. mau jadi sumber di sini, narasumber di sini. Semoga kedepannya sukses terus. Sukses Oke. terus dan jangan lupa tidur. Yoi. Mantap sih. God bless you all. God bless you all. God bless you. God bless you. Ya, gimana guys tadi sharingnya? Sungguh terberkati bukan?
Oke, aku cuma mau ngingetin aja kepada kalian, jangan lupa untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap olahraga, dan pakai masker kalau pergi kemana-mana, oke? Stay safe, stay healthy, and God bless you.